Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 6, tema 8, subtema 2, pembelajaran 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo kita ingat kembali tentang negara-negara tetangga Indonesia. Lalu, bagaimana dengan kondisi sosial budayanya? Apakah sama dengan kondisi sosial budaya di Indonesia atau berbeda? Ayo kita baca informasi tentang keadaan sosial budaya di Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Bacalah kembali informasi tentang keadaan geografis negara Singapura bersama dengan temanmu. Lakukan analisis sederhana tentang hubungan keadaan geografis negara-negara tersebut dengan keadaan sosial budayanya. Kondisi geografis Singapura yang pertama, negara kepulauan. 2. Sebagian besar dataran rendah. 3. Terletak 137 km di utara Johor. 4. Memiliki 63 pulau kecil. 5. Lokasi tertinggi di Bukit Timah. Dan 6. Terdapat cagar alam atau Bukit Timah Nature Reserve dan Taman Botani Singapore Botanic Garden. Kondisi sosial budaya Singapura yaitu yang pertama, negara maju. 2. Peraturan ketat. 3. Negara terbersih di dunia. 4. Tujuan wisata dunia. 5. Penduduk padat. 6. 85% tinggal di rumah susun. Dan 7. Rakyatnya disiplin masalah kebersihan. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya, yaitu karena luas negara Singapura kecil atau sempit, maka untuk mengatasi masalah tempat tinggal atau perumahan untuk warganya yang padat, maka pemerintah Singapura menggalakkan rumah susun demi menghemat lahan. Karena jumlah penduduk yang padat dan berdekatan karena tinggal di rumah susun, maka masalah kenyamanan penghuninya menjadi prioritas utamanya. Masalah sampah adalah masalah utama yang dihadapi oleh penghuni rumah susun yang padat. Setiap orang pasti menghasilkan sampah. Untuk itu, pemerintah dan rakyat Singapura paham betul bahwa sampah harus bisa diatasi. Pemerintah membuat aturan yang ketat mengenai masalah kebersihan dan rakyat Singapura berdisiplin menjalankan peraturan yang berkaitan dengan masalah kebersihan. Akhirnya, rakyat Singapura tetap nyaman tinggal di rumah susun yang padat. Pemerintah Singapura mampu melakukan efisiensi lahan Singapura yang sempit dan negara Singapura mendapat predikat negara terbersih di dunia. Setiap negara memiliki keunikan sosial budaya, begitu juga dengan kondisi lingkungan alamnya. Meskipun memiliki lingkungan alam yang berbeda-beda, setiap negara pasti memiliki kepedulian yang sama terhadap kelestarian lingkungan hidupnya.
Perhatikan infografis yang disajikan di bawah ini. Bersama dengan temanmu, lakukan analisis terhadap infografis yang disajikan dan identifikasi informasi-informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Sajikan kembali informasi-informasi yang kamu temukan dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan peta pikiran berikut ini mengenai manfaat konservasi alam. Ayo mengamati pada halaman 73. Gambarlah pohon keluargamu, identifikasikanlah tanggung jawab setiap anggota keluargamu, bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Tanggung jawab ayah dalam keluarga yaitu menjadi pemimpin yang bijak lagi tegas dalam membina anggota keluarga, dalam menaati aturan yang berlaku, memberikan nafkah lahir dan batin terhadap keluarganya, menjadi pelindung keluarga, menjadi teladan yang baik bagi anggota keluarga, menjadi guru yang cakap bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi bagi anggota keluarga, menjadi penghibur keluarga, dan menjadi delegasi untuk kerabat dan lingkungan. Tanggung jawab ibu dalam keluarga yaitu menjadi pembina keluarga yang mampu membuat harmonis anggota keluarga, mematuhi segala kebijakan dan aturan yang ditetapkan suami selama tidak melanggar norma agama dan masyarakat, mengelola hasil nafkah untuk keluarganya, menjadi teladan bagi anggota keluarga, menjadi teman diskusi anggota keluarga, dan menjadi penghibur keluarga. Tanggung jawab anak dalam keluarga yaitu menaati segala anjuran dan perintah yang diberikan kedua orang tua, membantu ayah dan ibu sesuai kemampuan, menyenangkan hati orang tua, menjaga suasana kondusif dan nyaman dalam lingkungan keluarga, dan mengutamakan belajar daripada bermain. Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap warga masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut. Upaya ini dapat dimulai dari hal yang sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Di bawah ini disajikan infografis tentang sampah di Jakarta. Bersama temanmu, cermatilah infografis tersebut, analisislah informasi yang kamu dapatkan dari infografis tersebut. Sampah Jakarta yang dihasilkan oleh warga Jakarta sangat mencengangkan. Produksi sampah tiap hari adalah 6.270 ton. Ini setara dengan berat badan 25 ekor paus biru besar. Sampah Jakarta juga mampu menimbun tanah seluas sebanyak 4 lapangan sepak bola. Dari sampah yang banyak tersebut, komposisi jenis sampahnya adalah 54% sampah organik, 15% sampah kertas, 14% sampah plastik, dan 17% sampah campuran dari kaca, logam, dan sebagainya. Dari semua sampah tersebut, hanya 79% yang dapat terangkut, sedang sisanya tidak terangkut atau sudah didaur ulang. Masalah sampah ini merupakan masalah yang besar bagi warga Jakarta, karena sampah dapat merugikan kesehatan dengan timbulnya penyakit dari sampah. Masalah bagi lingkungan karena bisa menyebabkan pencemaran serta dapat membahayakan lingkungan. Karena sampah bisa menimbulkan bahaya ledakan yang disebabkan kandungan gas dalam sampah yang dapat meledak, seperti kejadian ledakan sampah pada tanggal 21 Februari 2005 yang menelan korban jiwa. Dari segi estetika, sampah juga menimbulkan masalah tersendiri. Masalah pelik sampah ini karena masyarakat masih tidak tahu bagaimana mengelola sampah. Sebanyak 55% masyarakat tidak tahu cara mengelola sampah. Sebanyak 74% sampah hanya dibuang atau ditumpuk, 2% sampah dibakar, dan hanya 19% masyarakat yang mengerti cara penanganan sampah. Tanggapan masyarakat masih rendah terhadap cara penanganan sampah. Sebanyak 98% menganggap sampah itu kotor dan bau.
dan baru sebanyak 2% masyarakat yang sudah kreatif dengan melakukan daur ulang sampah. Sebanyak 65% masyarakat rela membayar lebih retribusi sampah asal sampah dikelola secara baik. Namun, ada harapan agar masalah sampah ini bisa teratasi karena 7,6 dari skala 10 masyarakat untuk turut bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah. Yang bisa kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan mengurangi sampah di sumbernya, yaitu dengan menghabiskan makanan, menghindari barang dengan umur pakai pendek, memilih produk kemasan besar, serta melakukan daur ulang. Jika sampah masih ada atau masih berproduksi di sumbernya, maka metode pemilahan sampah dapat membantu mengurangi dampak sampah. Sampah yang mudah busuk dikomposkan untuk dijadikan pupuk, dan sampah sulit busuk bisa didaur ulang dengan cara dijual atau disumbangkan. Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas sampah 2020. Identifikasikanlah tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah yaitu yang pertama, dengan turut melakukan program Reduce, Reuse, Recycle, dan Replace, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, daur ulang, dan menggantikan. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Melakukan pemilahan sampah saat kita menghasilkan sampah. 4. Menggunakan sumber daya alam secukupnya. 5. Menjaga kebersihan saluran air. 6. Ikut serta dalam kegiatan kebersihan warga. Dan 7. Menjaga lingkungan dari polusi atau limbah. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.